Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan kembali membahas seri renungan Nadab dan Abihu. Dan judul kita pada bagian yang ketiga ini adalah hukuman langsung tanpa peringatan. Jadi kita lanjutkan lagi kisahnya. Begitu mereka menggunakan api yang asing, Imamat 10 ayat yang kedua mencatatkan, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Jika kita membaca kisah ini, pernahkah kita bertanya, mengapa Tuhan langsung menghukum mereka? Seakan-akan tidak ada peringatan yang terlebih dahulu diberikan kepada mereka. Apakah Tuhan ini adil? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa Nadab dan Abihu adalah anak-anak Harun. Dan Nadab dan Abihu ini setingkat di bawah Musa dan Harun. Jadi bisa dikatakan bahwa mereka ini memiliki satu kedudukan yang tinggi di antara orang Israel. Mungkin kita bertanya, tahu dari mana ya mereka ini mempunyai satu kedudukan yang tinggi? Mari kita sama-sama membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-24 ayat yang pertama. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Di dalam buku Patriarch and Prophet halaman 359, paragraf yang ketiga dicatatkan bahwa mereka telah mendapat kehormatan dari Tuhan dengan cara yang istimewa, dengan diizinkannya mereka bersama-sama dengan 70 tua-tua untuk memandang kemuliaannya di atas gunung itu. Tetapi sekalipun demikian, pelanggaran mereka tidak dapat dimaafkan atau dianggap remeh. Semuanya itu menyebabkan dosanya menjadi lebih keji. Oleh sebab manusia telah menerima terang yang besar. Oleh sebab mereka sudah seperti penghulu-penghulu Israel naik ke atas gunung dan mempunyai kesempatan untuk berhubungan dengan Tuhan dan tinggal di dalam terang kemuliaannya. Janganlah mereka membanggakan diri bahwa mereka kemudian bisa berbuat dosa tanpa mendapat hukuman, bahwa oleh karena mereka telah dihormati dengan cara demikian, Tuhan tidak akan tegas menghukum kejahatan mereka. Ini adalah satu tipu daya yang mematikan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Nadab dan Abihu memiliki satu kesempatan yang istimewa, yaitu memandang kemuliaannya di atas gunung, memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan Tuhan. Nadab dan Abihu sudah mengetahui kebenaran, memiliki pengetahuan yang benar, pengetahuan yang lebih besar, tetapi mereka melanggarnya. Itulah sebabnya di dalam buku tadi dikatakan bahwa tidak bisa kita membanggakan diri saat kita sudah punya kesempatan yang khusus untuk bisa berhubungan dengan Tuhan. Itu bukan berarti kita bisa dengan seenak hati kita akhirnya melakukan apapun. Tidak. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita semua. Tak heran Alkitab mengatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-26 hingga yang ke-27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Dari sini kita bisa paham bahwa saat Nadab dan Abihu sudah memiliki satu posisi yang tinggi,
sudah dipercayai, dia memiliki pengetahuan yang lebih besar dibandingkan orang-orang lainnya mungkin ya. Tetapi mereka tetap melanggarnya. Itulah sebabnya Ibrani 10 ayat 26-27 juga katakan bahwa jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi jika kita memiliki satu posisi yang tinggi, seharusnya kita menjadi contoh atau teladan. Dan jika seorang pemimpin ini sudah menyimpang dari kebenaran, maka jangan heran jika Tuhan akan langsung menghukum. Kenapa? Agar kita tidak meremehkan Tuhan, atau kita berpikir Tuhan tidak akan bersikap tegas kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, jika hari ini kita sudah mengetahui kebenaran, maka lakukanlah itu. Praktekkanlah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita refleksikan diri kita pada petang hari ini. Apakah kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman? Atau hanya pendengar saja? Jawablah ini dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.